Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini Kak. Kami akan mempresentasikan hasil dari audit sistem informasi kami di PT Tunas Ridean. Di sini kami menggunakan COVID 5 domain DSS. Untuk anggota kami sendiri, saya Randy Priadi, ada Eka Indra Supriyatna, ada Juan Sabto Aji. Langsung saja kita bahas untuk bab pertamanya. Melaksanakan audit sistem informasi di PT Tunas Ridean ini adalah teknologi informasi saat ini yang semakin berkembang menjadi bagian integrasi dari hampir semua organisasi, termasuk sektor industri, pemerintahan, dan swasta, termasuk di PT Tunas Ridean tersebut. Namun hingga saat ini PT Tunas Ridean belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi logistik yang telah diterapkan. Evaluasi ini sangat penting untuk melihat sejauh mana kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit sistem informasi di PT Tunas Ridean ini juga perlu ditemukan kekurangan yang mungkin ada serta mencari solusinya. Untuk mengukur sejauh mana keselarasan antara proses bisnis, aplikasi, dan strategi bisnis perusahaan. Audit ini menggunakan standar COVID 5. Alasan dari kelompok kami memilih COVID 5 sendiri karena memberikan gambaran yang sangat detail mengenai strategi dan pengaturan proses TI yang mendukung strategi bisnis. Selain itu, audit ini juga akan membantu mengidentifikasi kekurangan yang ada dan menemukan solusi yang sesuai guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sistem informasi. Untuk rumusan masalah dari audit yang kami lakukan adalah sejauh mana kemajuan dan manfaat penerapan sistem informasi logistik di PT Tunas Ridean. Kedua, bagaimana nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi dalam pengelolaan sistem logistik di PT Tunas Ridean. Untuk yang ketiga, kekurangan yang terdapat dalam sistem informasi logistik yang saat ini diterapkan di PT Tunas Ridean. Untuk yang keempat, cara mengatasi kekurangan tersebut dan meningkatkan efektivitas serta pengelolaan sistem informasi logistik di PT Tunas Ridean. Untuk yang kelima, sejauh mana keselarasan antara proses bisnis, aplikasi, dan strategi bisnis perusahaan yang tercapai melalui sistem informasi logistik yang diterapkan. Untuk nomor 6, bagaimana kontribusi sistem informasi logistik terutama dalam pengelolaan persediaan barang di PT Tunas Ridean. Untuk tujuan penelitiannya, evaluasi kemajuan dan manfaat penerapan sistem informasi logistik di PT Tunas Ridean. Untuk yang kedua, analisa tata kelola dan manajemen teknologi informasi dalam pengelolaan sistem logistik di PT Tunas Ridean. Yang ketiga, identifikasi kekurangan dalam sistem informasi logistik yang diterapkan di PT Tunas Ridean. Untuk manfaat penelitian ini, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan yang telah dicapai dan manfaat yang diperoleh melalui penerapan sistem informasi logistik di PT Tunas Ridean, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan sistem informasi logistik yang dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Untuk yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan sistem informasi logistik. Untuk yang keempat, menyelaraskan proses bisnis, aplikasi, dan strategi bisnis perusahaan. Untuk yang kelima, optimalisasi pengelolaan persediaan barang. Untuk yang keenam, dasar yang kuat untuk mengambil keputusan berorientasi pada teknologi informasi dan tata kelola TI yang baik. Untuk ruang lingkup penelitian ini, ruang lingkup penelitian sistem informasi logistik di PT Tunas Ridean terbatas dan tidak mencakup aspek lain di luar bidang tersebut. Tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka yang berkaitan dengan audit yang kami lakukan ini, yaitu audit sistem informasi itu sendiri
dan logistik yang berkaitan dengan judul yang kami ambil, serta COVID-5 dalam implementasi dalam mengaudit sistem informasi ini, serta proses capability model, analisa gap, balance collapse, dan proses capability model. Kami akan menjelaskan mengenai logistik dan COVID-5 yang menjadi dasar penelitian kami ini. Dalam tinjauan pustaka, logistik adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini melibatkan pengolahan aspek-aspek pergerakan dan penyimpanan barang dari produksi hingga konsumsi. Logistik mencakup pengadaan, penggunaan, pengangkutan, pengelolaan, persediaan, dan pengelolaan informasi. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan barang atau jasa yang tepat waktu, tempat, dan kondisi sambil meminimalkan biaya. Logistik juga berperan dalam mencapai keunggulan kompetitif dengan pengurangan biaya, peningkatan layanan, pelangganan kecepatan, respon, dan pengurangan risiko. Kemajuan teknologi juga telah mempengaruhi logistik dengan penggunaan sistem canggih dan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. COVID-5 adalah sebuah kerangka atau framework yang membantu organisasi mengelola dan mengendalikan teknologi informasi dikembangkan oleh ISAKA dan ITGI. COVID-5 fokus pada pengelolaan teknologi informasi untuk mencapai keuntungan bisnis, mengurangi risiko, dan memastikan kepastian. Framework ini mengintegrasikan berbagai standar praktik terbaik dari framework yang ada. COVID-5 mencakup proses, tujuan, kendali, maturitas, panduan manajemen risiko, dan pengukuran kinerja. Dengan penggunaan COVID-5, organisasi dapat meningkatkan transparansi, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi, dan memahami nilai investasi dari teknologi informasi itu sendiri. Metode penelitian. Adapun langkah-langkah atau alur yang kami lakukan dalam metode penelitian ini yaitu melalui metode pengamatan. Kami memulai dengan pengamatan langsung proses logistik. Selanjutnya dengan analisa ke dokumen dan pengujian sistem. Selanjutnya kami menggunakan framework COVID-5 untuk menganalisis audit sistem informasi logistik pada PT Tunas Radian. Framework ini digunakan untuk mengevaluasi domain pengiriman layanan dan dukungan, delivery, service, dan support. Dalam sistem informasi logistik perusahaan, dalam tahap ini data yang diperoleh dari pengamatan langsung, analisis dokumen, dan pengujian sistem diolah sesuai dengan variabel-variabel yang terdapat dalam kerangka kerja COVID-5. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan nilai-nilai yang menunjukkan efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi logistik di PT Tunas Radian. Selanjutnya, dalam sistem informasi logistik mencakup beberapa proses bisnis, diantaranya prosedur pembuatan order, prosedur penyimpanan barang, serta prosedur pengeluaran barang dan prosedur pembayaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, hasil dan pembahasan. Di bagian ini kita memakai COVID-5 framework. Untuk alurnya sebagai berikut. Dimulai dari IT research, IT proses, dan business recruitment. Untuk hasil dan penelitian, kita menentukan domain atau proses number. Pertama, kita menentukan enterprise goal terpilih. Lalu pemetaan IT atau related goal to process domain. Pemetaan ini dilakukan untuk mendapatkan proses-proses domain mana sajakah yang masuk dalam kegiatan audit. Langkah yang dilakukan adalah memetakan IT related goal. Berikut adalah table mapping COVID-5, IT related goal to process, sehingga didapat proses number COVID-5. Di antaranya ada EDM, APO, BA, DSS, dan MEA. Lalu untuk hasil audit yang telah dilakukan sebagai berikut, di tabel capability level achieved. Secara proses ada 4 domain dengan kondisi perusahaan saat ini. Di antaranya adalah BAI 03, BAI 06, BAI 07, DSS 06. Untuk persentasenya di BAI 03 itu 78%, BAI yang artinya adalah sudah hampir memenuhi achievement. Untuk BAI 106 100% sudah full achievement. Dan selanjutnya BAI 107 dan DSS 06 dengan persentase 75% serta 89% itu sudah hampir menyamai full achievement. Lalu
Di sini ada yang dimaksud capability, yang artinya adalah proses yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuan. Berikut ada rekomendasi domain-domain yang kita pilih. Di antaranya adalah BAE 103. Kenapa kita memilih BAE 103? Di antaranya atau salah satunya adalah agar dalam merancang komponen solusi terperinci harus relevan serta memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu untuk BAE 107, kenapa kita memilih BAE 107 adalah agar pemilik proses bisnis dan manajemen teknis IT dapat melakukan pilihan metrik untuk pengukuran keberhasilan dan pencapaian manfaat. Di sini kita ada DSS 06. Kenapa kita memilih DSS 06 juga? Yang dimaksud agar dalam upaya efektivitas kontrol kunci yang memenuhi persyaratan bisnis untuk memproses ini. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk saran ini adalah peningkatan otomatis menggunakan teknologi dan alat otomatisasi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi resiko kesalahan manusia. Selanjutnya, analisis data yang lebih mendalam. Mengumpulkan dan menganalisis data logistik secara terperinci untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang kinerja operasional. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang dimaksud adalah melakukan pelatihan reguler untuk meningkatkan pemahaman karyawan terkait penggunaan sistem dan prosedur terkait. Lalu, monitoring dan evaluasi terus-menerus. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi masalah potensial, memastikan kepatuhan, dan memberikan wawasan untuk perbaikan. Selanjutnya, kolaborasi dengan mitra bisnis. Membangun kerjasama yang erat dengan mitra bisnis dan penyedia layanan logistik untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat adalah kendala pengiriman. Proses pengiriman produk telah efisien dan tepat waktu. Manajemen penyediaan layanan, pengelolaan dan persediaan dilakukan dengan baik. Untuk pengelolaan layanan pelanggan, permintaan pelanggan ditangani secara responsif dan solutif dengan sistem pelacakan pelanggan yang membantu. Maksudnya pelacakan pelanggan yang membantu. Ya. Selanjutnya, daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang kita peroleh dari persentase saat ini. Bisa kita langsung lihat di layar. Sekian untuk kelompok 6. Jika ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan ke tim kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.